tekanan kepada penyidik PPNS itu untuk selalu, ya sebenarnya sudah diatur di KUHP pun di pasal 7 itu sebenarnya, kalau selalu harus koordinasi dengan kepolisian, dengan penyidik kepolisian. Pada hari Rabu 29 November 2023 pukul 5 sore, kelas PKPA tahun anggaran 2023 kerjasama DPC Pradi Jakarta Barat, Polda Metro Jaya dan Ubara Jaya yang berlangsung di Hotel Diraja Jakarta Selatan memasuki hari yang ketiga. Sebagai narasumbernya pada hari ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi RI Dr. Haji Suhartoyo SHMH. Materi yang diberikan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dr. Haji Suhartoyo SHMH, dan saat ini Bapak menjabat sebagai Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi periode tahun 2023-2028. Demikian perkenalan singkatnya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai, boleh kita applause untuk Yang Mulia Suhartoyo. Ini pemberi kuasa di MK. Kalau di MK itu ada karakter agak khusus. MK ini peradilan konstitusional, sehingga ingin menjemput para pencari keadilan yang dirugikan karena persoalan-persoalan konstitusionalitas yang kebanyakan itu menimpa para masyarakat yang mungkin di tingkat bawah, sehingga mereka kalau tidak diberi kemudahan akses akan terhalang untuk bisa diberikan perlindungan hukum, diberikan akses to justice ke MK. Kalau harus seperti beracara harus diwakili oleh lawyer misalnya, harus meng-hire barang, kan mereka kemudian nggak jadi. Karena apa? Karena nggak punya kemampuan finansial untuk itu. Nah, oleh karena itu MK selalu menjemput para pencari keadilan itu dengan memberikan kemudahan. Pertama, beracara di MK itu tidak dipungut biaya, meskipun dalam bentuk gugatan ya. Berbeda kalau di pengadilan negeri, pengadilan agama dan lain sebagainya, kalau mau beracara menggugat pasti harus membayar biaya perkara. Di MK tidak, termasuk kemudahan-kemudahan itu dilengkapi dengan untuk menjadi kuasa hukum pun tidak harus menunjuk, untuk mencari kuasa hukum tidak harus menunjuk advokat. Judicial review itu, GR itu. Kalau Bapak sekalian yang sering dilakukan kan RG, Restoratif Justice, ini Judicial Review. Yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Ini misalnya kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian, kemudian ada irisan kok diambil oleh KPK misalnya kan, kok diambil juga oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu kan, atau tidak khusus. Artinya suatu saat kepolisian bisa mengajukan sengketa ini ke MK itu. Jadi memang sampai sekarang pun memang ya di kanan kiri saya itu saya lebih merasa bahwa teman-teman dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan itu memang sebagai gimana ya, apalagi di sistem peradilan kita kan mengenal sistem peradilan terpadu itu, Integrated Criminal Justice System itu. Saya kira tetap di Bapak sekalian sama dengan apa yang saya alami untuk bisa menjemput tugas-tugas kita yang kalau hari ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban itu, memang kita harus selalu mengikuti peradaban itu dengan selalu menambah kompetensi. Kalau kami sendiri diberikan rasa aman, rasa tentram di dalam berpikir, berakselerasi oleh karena itu saya yakin dari Pak Kapolri sendiri melalui Kapolda juga sudah mewanti-wanti untuk bagaimana bisa bersinergi dengan
ya instansi terkait, termasuk ketika kami perlu diberikan bantuan keamanan ketika nanti menjalankan kewenangan-kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Dari Hotel Diraja, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, saya Jayanu dari Informasi TV melaporkan.